Nah, model layanan integrasi itu digabung ya antara yang normal dengan yang berkebutuhan khusus digabung. Sistem pendidikan integrasi disebut juga dengan terpadu, membawa anak kelas khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Nah, keterpaduan ini bersifat menyeluruh, sebagian atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi. Nah, pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian jumlah anak berkebutuhan khusus dalam kelas maksimal 10% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Jadi kalau siswanya 10 itu ya ABK-nya 1 gitu. Selain itu dalam satu kelas hanya ada satu jenis kelainan. Hal ini menjaga agar beban guru kelas tidak terlalu berat dibanding jika hanya guru melayani berbagai macam kelainan. Jadi kebutuhannya sama gitu. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah terpadu disediakan GPK atau guru pendamping khusus yang berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah, atau anak-anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Dan GPK ini biasanya diambilkan dari mungkin terapis atau guru dari PLB seperti itu. Nah, terus yang keempat, selanjutnya, maaf ini saya lupa ganti ini. Nah, ini harusnya ada tiga layanan model integrasi. Jadi bentuk kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, bentuk kelas khusus. Nah, itu sama, kalian berikan penjelasan dari perbedaannya dari ketiga poin ini. Jadi nanti kalian tulis di komentar, tulis nama, name, semester berapa, dan berikan penjelasan perbedaan dari ketiga model layanan integrasi ini. Oke, next. Nah, yang ketiga ada pendidikan inklusif. Nah, sebagai ilustrasi di sini, Bagus adalah seorang anak yang mengalami kelainan fungsi pendengarannya, sedang kemampuan inteleknya normal. Ia oleh gurunya dimasukkan pada sekolah dasar umum. Di sana Bagus harus menguasai program-program yang ada di sekolahnya, termasuk materi pelajaran yang diberikan tanpa ada perbedaan layanan yang diberikan. Konsep ini ilustrasi untuk menggambarkan inklusif itu sendiri. Konsep inklusif lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut tokoh, pendidikan inklusif ini oleh Sapon Seviv dalam O'Neill tahun 1994-1995 didefinisikan sebagai suatu sistem, itu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman seusianya. Untuk itu, perlu adanya restrukturisasi di sekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi setiap anak. Terus gagasan utama mengenai pendidikan inklusif ini oleh John Sain 2013 halaman 181 bahwa setiap anak itu merupakan bagian integral dari komunitas lokalnya dan kelas dan kelompok reguler. Yang kedua, bahwa kegiatan sekolah diatur dengan sejumlah besar tugas belajar yang kooperatif, individualisasi pendidikan, dan fleksibilitas dalam pilihan materinya. Yang ketiga, bahwa guru bekerja sama dan memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan kebutuhan pengajaran umum, khusus dan individual, dan memiliki pengetahuan tentang cara menghargai tentang pluralisme, perbedaan individual dalam mengatur aktivitas kelas. Nah,
Kemudian implementasinya bagaimana dari inklusif ini? Pendidikan adalah hak mendasar bagi setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak adalah pribadi yang memiliki karakteristik minat, kemampuan, dan kemampuan belajar yang berbeda. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kelima, setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, ini sekolah penyelenggara inklusif itu harus punya syarat, harus ada syaratnya. Beberapa persyaratan yang dimaksud adalah berkenaan dengan keberadaan ABK-nya. Terus komitmen dari sekolahnya. Kemudian manajemen sekolahnya bagaimana, sarana prasarana, dan ketenagaannya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif haruslah memiliki siswa berkebutuhan khusus, memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusif, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah. Selain itu juga harus memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga yang terkait, mendukung adanya fasilitas dan sarana pembelajaran yang mudah diakses untuk semua anak. Lalu di sekolah inklusif itu kan ada guru juga. Nah, gurunya syaratnya apa? Guru inklusif itu. Jadi nggak boleh asal atau sembarangan. Nanti takutnya kurang tepat. Pengetahuan tentang perkembangan anak yang pertama. Yang kedua, pemahaman akan kebutuhan dan nilai interaksi komunikasi dan pentingnya dialog di kelas. Pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan diri anak terkait dengan perkembangan, motivasi, serta belajar melalui interaksi positif dan berorientasikan sumber. Jadi memberikan penghargaan kepada anak, memotivasinya juga. Selanjutnya pemahaman tentang konvensi hak anak dan implementasinya terhadap pendidikan dan perkembangan semua anak. Karena di dunia itu ada konvensi hak anak yang melindungi hak-hak anak. Makanya Indonesia harus mendukung itu. Selanjutnya, yang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan isi, hubungan sosial, pendekatan, dan metode bahan pembelajaran. Jadi, sekolah ramah anak yang mengadopsi semua kebutuhan anak. Pemahaman arti pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis. Nah, ini tuntutan bagi guru. Harus bisa menciptakan belajar yang kreatif, logis, menyenangkan, siswa aktif. Terus pemahaman pentingnya evaluasi dan asesmen berkesinambungan oleh guru. Jadi guru harus bisa memberikan asesmen penilaian yang sesuai dengan anak. Jadi harus dibedakan asesmen untuk anak yang normal dan ABK. Pemahaman konsep inklusif dan pengayaan serta cara pelaksanaan inklusi dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi konsep pendidikan inklusi, cara melaksanakan pendidikan yang berbedaan. Pemahaman tentang hambatan belajar termasuk yang disebabkan oleh kecacatan fisik atau mental. Guru itu juga harus tahu hambatan belajar anak itu apa dan solusinya. Terus yang terakhir, pemahaman konsep pendidikan berkualitas dan kebutuhan akan implementasi pendekatan dan metode baru. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang guru untuk pendidikan inklusif. Itu untuk pertemuan yang kelima pada pagi hari ini. Silakan teman-teman jika belum jelas, kurang detail, bisa disampaikan pertanyaannya atau buka buku ataupun sumber belajar yang lain. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.